Ardi, misal nih, gue yakin lu gak suka pertanyaan ini, tapi gue mau nanya aja. Misal nih lu punya seseorang kayak best friend lu banget nih, Iu. dan lu udah effort mati-matian untuk pertemanan ini, Iu. tapi dia gak pernah nganggep lu sahabat. Iu. Lu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue Alfi. Gua Ardi. Oke Ardi, coba apa yang akan lu lakukan kalau lu berada di dalam pertemanan yang kayak gitu, yang lu kurang dianggap keberadaannya, yang kayak lu nganggap dia tuh nomor 1 di hidup. Nomor 1 terlalu lebay lah ya. Kayak lu nganggap dia nomor 3 lah di hidup lo, tapi di hidup dia lu tuh kayak cuma nomor 9. Lu Lihat gimana? muka gua gak enak banget kan. Kenapa? Karena kalau misalnya gua orang yang seperti itu, berarti gua yang salah. Karena? Ya ngapain lebay banget itukan orang, apa tadi lu bilang bahasanya? Itu kan Menomorsatukan. menomor-3kan ceritanya. Iya, Kalau menomorsatukan orang itu dalam hidup gue, ngapain? ya, Ya, terus dia nggak ini gue, yang nggak mungkin. Gue nggak sih, maksudnya yang wajar-wajar aja. oke, jadi teman-teman, ini kan hal yang lumayan lumrah terjadi, tapi Ardi ini orang yang beda emang. Ini nggak. Masa ini lumrah sih? Lumayan lumrah. Kayak lebih ke merasa kayak nggak dianggap sih. Kayak lu anggap gue apaan sih? Kayak kalau memperlakukan gue kayak gini. Kalau itu mungkin ya orang-orang lebay gitu ya. Oh, enggak, kita nggak lebay. Yes. Enggak, kita nggak lebay. Jadi memang ya guys, Ardi tuh anaknya kayak gini. Dia kayak mentalnya paling sehat deh, Po. Enggak. Ya, Enggak lah, itu dia lebay lagi. menurut gue menurut gue dia udah punya hal yang lebih penting untuk diurusin daripada hal-hal kayak gitu. Nah, tapi untuk orang-orang kayak gue, Yes. this kind of thing happens sih. Dan bukan cuma gue, dan mungkin yang dengar yang klik video ini mungkin ngerasa kayak gitu. Video. Jadi, yang dengar klik podcast ini mungkin mereka ngerasa relate. Jadi menurut gue mereka nggak lebay, it just happens. Gue juga nggak lebay ketika gue ngerasain Lebay. itu. Nggak bisa. Kalau lu belum menerima bahwa ini adalah sesuatu yang berlebihan, maka lu akan berpikir bahwa ini adalah hal yang normal. Tapi kayak maksud gue kayak gimana? Kayak kita tuh cuma dijadikan pilihan. Kenapa lu ketawa? Nggak, kayak gue malu sih. Kenapa Nah, lu soalnya malu? gue melihatnya kayak Karena ini gitu. lebay. Enggak. My God, Oke. ini akan jadi salah satu podcast terlebay Alfi Syahrin. Sebenarnya lu harusnya tanya gue balik dong. Apa? Kan ini kejadian di gue. Tanya balik apaan? Oh, kalau itu terjadi di lu gimana? Iya. Ya udah jawab aja kalau itu terjadi di lu gimana. Kalau di gue walk away. Enggak. Pada kenyataannya nggak bisa kan kita kabur dari pertemanan kayak gitu. Soalnya kadang orang-orang yang kayak gini itu tuh cenderung merasa butuh banget sama temen, sama sahabatnya. Kayak itu udah salah satu. Kenapa? Ya, Merasa butuh banget sama manusia lain. yes. Iya, kadang kita tahu itu salah, tapi kadang ya kayak secara alami ngerasa gitu aja, dan kita juga nggak mau lah merasa buta sama manusia. Tapi kadang manusia itu tuh cukup membantu dalam hidup kita. Jadi ya ada ketergantungan itu. Ya sewajarnya aja. Kenapa harus lebay kayak gitu? Kenapa harus orang ini become huge in your life? Because they are huge. Itu salah. Kan kesalahan kedua. Apa? Ya membesarkan sesuatu yang kecil. Tapi gimana kalau mereka punya arti besar dalam hidup kita? Mereka membantu kita nggak ngerasa kesepian lagi. Mereka ngebantu hal-hal dalam hidup kita gitu loh. Mereka ada ketika Terus kita kenapa butuh. kalau kayak gitu kenapa lu merasa lu nggak dipentingin? Oh iya. Pernah. Sekarang udah nggak gitu lagi ceritanya. Enggak, ya berarti. Dan itu sih. Iya. Sudah, kita akhiri podcast ini. Oke, enggak. Oke, gue langsung jujur aja ya. Gue pernah merasakan hal kayak gini sebenarnya. Terus pokoknya gue kan juga kan sakit ya nggak dianggap kayak gitu. Kayak gila, gue udah Biasa nomor aja. 3-in dia, tapi dia taruh gue di nomor 9. Kan kecewa ya. Mampus. Kayak gue mau selalu ada di hidupnya, Emang tapi enak. dia nggak selalu ada di hidup gue. Makan tuh. Ini adalah Gua tuh- backsound yang gua cocok tuh buat kayak berusaha kalimat-kalimat ngejaga ini. mood dia tuh nggak pernah gue ulang lagi, siapa tahu orang taruh di TikTok. Gue tuh berusaha banget ngejaga mood dia, tapi dia tuh nggak pernah berusaha ngejaga mood gue. Mang enak. Kayak gue berusaha baik, dia ya terserah maunya dia sesuai moodnya dia. Nah,
Gue Kayak langsung banyak mikir, banget red flag. ya red flags. Orang ini bukan gua. Orang itu. Nah terus bertahun-tahun gue berusaha belajar melepaskan. Lebay banget bertahun-tahun. Berusaha melepaskan, berusaha belajar kayak apa sih yang salah dari gua, apa sih yang salah dari orang ini. Kalau lu lihatnya itu manipulatif nggak? Kayak lu memberi sesuatu in order to get something more. Iya, jadi kayak gue baik sama dia, berharap dia melakukan sesuatu baik buat gue kan. Gue setuju itu tindakan manipulatif, tapi kadang kita nggak sadar sih kalau kita tuh itu berupa tindakan manipulatif. Kita kira itu tindakan manusia aja gitu loh. Kayak gue kasih lu A, harusnya lu balikin gue A juga. Kayak Harusnya tuh dari transactional. mana tuh? Harusnya. Ya kita mikirnya gitu karena kan ketika kita baru dewasa kita mikirnya Gue nggak pernah that's mikir friendship gitu. ya, karena kan lu yang paling Yes, dewasa. thank you. Nah, gue belajar, gue tuh langsung menemukan satu hal kayak gue harus stop labeling orang-orang dalam hidup gue. Gue tuh selalu ngasih stempel kayak gini. Oh si A nih temen gue, jadi karena dia temen, gue nggak bakal curhat nih sama dia, gue nggak bakal ini. Tapi ya kalau dia butuh, tergantung gue bisa apa enggak. Gue nggak akan terlalu memprioritaskan si A, meskipun gue bisa atau enggak. Terus ada si B, teman dekat. Oh teman dekat ini gue berani curhat, tapi nggak bisa ini nih, kayak gitu gue kasih stempel. Dan untuk teman dekat, gue berterima kasih banget kalau dia ada. Tapi kalau dia lagi nggak ada, paham, karena kita emang nggak sedekat itu ya, teman dekat biasa lah. Terus ada yang namanya stempel sahabat. Nah stempel sahabat Anjis. gue bukan menaruh ekspektasi sih, lebih ke mendefinisikannya sebagai seseorang yang pernah ada di hidup gue, seseorang yang harusnya ada saat gue butuh, seseorang yang Apakah gue di stempel itu? kepo lu. Gue akan cuci sampai hilang stempel itu di gue. Sayang itu permanen Ardi. Gue akan Lu beset kulit gue sampai stempel itu nggak, lu hilang. di stempel musuh kok. Yes, I like that. Oke. Nggak, lu nggak di stempel mana-mana Ardi, karena gue telah melepas stempel itu dari diri gue sendiri. Ya jadi kayak gue mutusin untuk kok suara gue tiba-tiba jauh ya. Iya karena bibir lo terlalu di atas. Tes. Oh oke. Gue kayak panik gitu karena lah kayak masih jauh ya. Enggak ya? Naikin lah ininya. Oh ini ya. Oh iya sorry. Norak banget sih. Gue memutuskan nggak ada lagi stempel teman, nggak ada lagi stempel sahabat, semua sama. Gue samain semuanya. Kalau ada teman yang butuh ke gue, mau dia tadinya stempelnya teman dekat atau teman atau sahabat, kalau gue bisa gue bantu. Dan nggak akan ada lagi yang gue lebih prioritaskan. Jadi kayak semua sama. Dan pas gue udah di fase itu, gue ngerasa lebih kayak, kok suaranya kayak gemeng-gemeng nggak sih? Enggak ya? Ya emang ruangannya nggak kedap. Terus ya udah gue. Karena lo terlalu kenceng ngomongnya. Oh, Santai iya. aja bro. Oh iya. Oh iya kalau gini enak. Karena gue emosi. Sama diri lo sendiri. Terus gue akhirnya melepas melepas label-label itu. Tapi sebenarnya yang gue lepas bukan cuma label-label itu, tapi ekspektasi di balik label-label itu. Kayak kamu sadar gak sih yang ngedengerin ini, sadar gak sih ketika kamu kasih label ke sahabat, kamu kan punya ekspektasi, sahabat harusnya begini. Stempel teman dia harusnya begini. Stempel teman dekat begini. Nah, itu sebenarnya yang merugikan hubungan. Bikin ekspektasi, lo sendiri yang sakit hati oleh ekspektasi lo sendiri, tapi lo nyalain orang lain. Tapi memang saat kita di posisi itu, kita tuh mikir ya, lu kan sahabat gua, harusnya tuh lu dan gini loh, lu tuh sebelum memberi, lu harus mempertanyakan diri lu, apakah gua bisa ikhlas memberikan ini, entah itu bantuan, entah itu hadiah atau apapun. Kalau nggak bisa ikhlas, ya lo harus seberapa penting ini gitu loh. Kalau memang penting, maka lo harus belajar ikhlas. Kalau lo nggak ikhlas, pasti endingnya gini, kayak gue ngasih lo supaya lo bales gitu loh. Itu bukan bentuk keikhlasan. Iya gak sih? Dan siapa sih yang mau berteman sama orang kayak gitu? Iya sih, kayak jadi takut, kayak ngutang kan. Iya, berasa. Jadi gue nggak minta apa-apa, terus lo ngasih misalnya, terus lo minta sesuatu balik, kan males banget. Tapi kan ya harusnya kita dulu mikirnya gini sih. Tapi kan ya harusnya kayak kalau orang gitu. itu nggak mampu gimana? Iya kalau sih. orang itu punya kebutuhan lain yang lebih penting gimana? Kalau orang itu punya masalah yang lebih
berat daripada ngurusin lo gimana? Iya. Nggak, it's not all about us gitu loh. It's not all about us. Jadi kadang ya lu kadang kalau mau bantu orang sebisa mungkin tuh kayak ya udah that's it, putus gitu. Maksudnya ya ikhlas udah. gitu. Hanya mengharap balasan dari Allah gitu. Semoga ini Allah membalas dengan kebaikan yang lebih. Iya, Itu kan lebih enak gitu iya. loh. Jadi kita nggak ngarep mulu dari ini orang supaya dibales gitu. Tapi menurut gue ya faktor terbesar adalah orang bisa suka sama kita, orang mau bantu kita. Itu tergantung hubungan kita dengan Allah sih. Maksudnya coba lo. Ya ini jelasin. hal yang nggak bisa terukur ya. Tapi maksudnya ya kalau kehendak Allah menginginkan, maksudnya kita jadi orang yang didekati dengan orang banyak ya maka terjadi gitu loh. Kalau kita baik sama orang udah kayak bentuk apa ya? Sunatullahnya gitu, kita baik nih sama banyak orang. Tanpa kita meminta balasan, merongrong balasan dari orang-orang itu, orang tuh pasti seneng sama kita, ya nggak sih? Ya namanya orang baik, siapa yang nggak seneng sama orang baik? Iya. Tapi kadang kalau misalnya mungkin kita punya intention yang lain, kita ternyata tidak sebaik itu, kadang tuh orang ngerasa kayak malah risih gitu loh. Paham gak lu? Kayak ini orang ada maunya dia sama gue. Kadang kan gitu ya. Ya itu ya nggak ada scientifically proven sih, nggak ada ya setahu gue sampai saat ini. Cuman ya harusnya gitu, it happens. Iya sih, benar. Dan ya itu juga kesalahan gue saat itu ketika gue melabeli orang-orang sebagai teman dekat, sahabat, adalah gue pasti tuh lebih menginvestasikan waktu semua gue ke orang-orang berstempel sahabat. Jadi orang-orang berstempel teman dekat, teman itu gue invest dikit aja ke mereka, kayak gue nggak akan rugi juga. So banyak temen deh lo, setahu gue dikit temen lo. Lu nggak tahu apa-apa tentang kehidupan gue. Jahat banget gue. Jadi aku invest. Jadi gue invest banyak banget ke sahabat. Tapi ternyata invest ke sahabat ini baliknya nggak sebanyak apa yang aku keluarkan. Jadi ya memang pada akhirnya udah nggak usah. Kalau lo nggak bisa ikhlas, lo invest ke semuanya. Kalau perlu lo nggak usah invest apa-apa deh. Tapi lo harus terima resikonya, kayak ya udah, you won't get anything cause you don't give anything. Tapi ketika lo memberi, lo juga nggak bisa expect you're gonna get something from someone. Kayak aku sekarang sih pribadi lebih mikirnya kayak gini ya teman-teman. Kayak misal aku lagi memberi sesuatu ke teman atau teman dekat atau sahabat, apapun stempelnya, gue bodo amat sekarang. Entah memberi waktu atau memberi pertolongan, aku udah nggak mikir kayak gue melakukan ini dengan harapan ya semoga lah dia baik sama gue. Nggak. Sekarang kayak mikirnya kayak semoga Allah yang balas dengan balasan yang baik. Dan aku udah nggak mengharapkan aku bakal mendapatkan kebaikan dari orang yang aku baikin. Paham gak sih? Kayak aku gak bakal berekspektasi akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang aku berikan kebaikan. Karena aku yakin Allah tidak akan kekurangan hambanya yang bisa ngasih aku kebaikan lain. Jadi kayak gak harus mengharapkan kebaikan dari orang yang kita berikan kebaikan. Allah punya banyak hamba lain selain satu orang ini. Dan ya Allah juga gak akan menyanyiakan apa yang kita usahakan asal kita ikhlas gitu loh. Jadi mulai sekarang aku kalau mau memberikan pertolongan atau memberikan waktu, menginvestasikan sesuatu ke orang, mikirnya udah gak kayak karena dia sahabat nih, karena dia teman nih, enggak, supaya dia bantu gue nih, udah gak kayak gitu. Tapi kayak semoga Allah yang bantu gue. Jadi aku udah gak ngarepin orang-orang itu lagi, karena aku yakin mungkin suatu saat nanti ketika aku butuh bantuan banget, mungkin sahabat gak bisa bantu, teman dekat gak bisa bantu, atau teman gak bisa bantu, tapi siapa tahu orang asing yang gue gak pernah kenal sebelumnya, atas kehendak Allah, Allah tuh datangkan orang itu dan bantu gue. Atau mungkin Allah gak perlu datangin siapa-siapa, bisa aja kayak ya udah Allah bantu dengan sendirinya, dengan cara yang gue gak sangka-sangka. Jadi kayak berbuat baiklah tanpa berekspektasi, karena itu lebih melegakan. Gitu sih. Lo mau gue tutup podcast ini atau lo mau sampaikan sesuatu? Ardi suruh gue pause dengan bisik-bisik. Oke bentar ya. Tes. Oh, oke udah. Sorry. Ya gue pengen mengingatkan sih ketika kita baik sama orang. Ada satu hadis yang menurut gue lumayan wow. Apa tuh? Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain,
membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Dan itu di Masjid Nabawi yang pahalanya juga sangat-sangat besar. Dan ketika kita membantu muslim lain berarti pahalanya sangat-sangat besar. Jadi mungkin itu yang bisa kita tanamkan ketika kita mau bantu orang, nggak hanya mengharap balasan dari orang-orang itu. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.